welcome back to Radiant Student Online Service. Nggak kerasa banget ya teman-teman, sekarang kita udah hampir selesai di bulan Februari. Dan gimana nih teman-teman selama 2 bulan ini? Apakah resolusi teman-teman yang tulis di awal tahun masih berjalan? Pastinya saya harap semuanya masih semangat untuk terus lanjutin resolusi tahun ini ya. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sama-sama beribadah online kembali. Berdoa Tuhan menyerahkan waktu ke depan biar Tuhan yang ajar kami untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hanya dalam Yesus kami berdoa, amin. Dan hari ini kita masih dalam series Church Vision for the Year, yaitu Experiencing God and Living Fruitfully. Dan kita mau sama-sama nih baca dulu firman Tuhannya dari Yohanes 15 ayat 5-6. Yohanes 15 ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Selama sebulan terakhir kita udah bahas ayat ini ya. Tapi hari ini kita mau lihat POV lain yang kita bisa lihat dan dapetin dari ayat ini nih. Jadi kita mau baca lagi bareng-bareng di ayat 5. Di ayat 5 dibilang gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di kalimat terakhirnya dibilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya ayat ini ngajarin kita untuk hidup di dalam Tuhan dan mengenalkan Tuhan. Ayat ini ngajarin kita untuk tinggal di dalam dia, karena waktu kita tinggal di dalam dia, hidup kita bakal berbuah. Meanwhile, kalau kita hidup di luar dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kedengarannya simple ya, kayak oh ya tinggal di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya hal ini tuh nggak bisa kita lakuin kalau kita nggak punya kerendahan hati. Untuk kita mau tunduk hidup di dalam dia, untuk kita bisa bilang, oke Tuhan, aku ini manusia yang gak mampu. Aku gak bisa kalau aku sendiri. That's why I need you Lord. Itu tuh gak gampang guys, karena perlu kerendahan hati untuk bisa bilang, yes Lord, aku gak bisa and I need you Lord. Kita perlu admit kalau kita ini gak mampu dan kita perlu Tuhan. Same thing deh sama kayak kehidupan kita. Waktu kita nggak bisa lakuin something, kadang kita gengsi ya, kayak nggak mau admit kalau kita nggak bisa. Bahkan untuk admit perasaan kita lagi nggak baik-baik aja, kadang susah banget gitu. Rasanya gengsi banget, sampai akhirnya ada kalimat yang bilang, it's okay to not be okay. Sebagai manusia, wajar banget kalau kita ngerasa gengsi dan nggak mau admit kelemahan kita. Saya juga jadi keinget nih sama satu film, yaitu Kung Fu Panda. Pasti banyak dari teman-teman juga pernah nonton ya. Film Kung Fu Panda yang menceritakan tentang seekor panda bernama Po. Diceritain nih, di film itu tuh ada 5 sekawan yang dinamain Dragon Warrior. Kenapa dinamain itu? Karena mereka tuh beneran jago banget bela dirinya. Dan waktu itu si Po, si panda, dia pun pengen jadi seorang pendekar kungfu yang kuat, cepet dan disiplin. Tapi pada waktu itu, si Po itu bener-bener masih kayak rookie banget gitu. Dia beneran masih pemula banget, dia gak punya basic apapun, dan ya dibandingin 5 Dragon Warrior-nya, ya Po tentu punya badan yang lebih besar, dia sering jatuh, dan hobinya makan terus gitu. Tapi karena dia pengen jadi pendekar kungfu, akhirnya dia cari guru yang bisa ajarin dia. Dan dia minta untuk ditrain sama Master Shifu. Di hari pertama di-train dia, Master Shifu minta dia untuk mulai dari basic dulu. Mulai dari pukul samsak dulu. Tapi justru dia nyepelein dan dia malah pura-pura, saya tuh udah bisa loh jurusnya. Saya bisa langsung masuk ke hard level nih. Dia maksain dirinya, padahal badannya juga nggak siap dan belum bisa. Akhirnya Master Shifu ngebolehin dia untuk nyobain alat-alat training yang udah level susah banget, udah selevel sama Dragon Warrior. Dan yap, expected gitu ya, dia pun gak mampu dan akhirnya dia diketawain, dia kesel dan pengen nyerah. Tapi fast forward, akhirnya Po belajar untuk rendah hati. Akhirnya dia admit kalau dia gak bisa dan dia gak mampu. Dan akhirnya Master Shifu pun ngelihat ada perubahan sikap hati Po yang awalnya sombong, sok bisa, tapi akhirnya dia jujur kalau dia gak mampu dan dia izinin Shifu untuk ngelatih dia. Karena kerendahan hati ini akhirnya dia dilatih dan we can see gitu at the end dia jadi part of the Dragon Warrior. Jadi sama halnya sama ayat yang tadi. Untuk kita bisa tinggal di dalam dia, we need humbleness. Kita perlu kerendahan hati. Dan ingat, waktu kita punya sikap rendah hati, itu berarti we let God untuk jadi pokok anggur. Dan kita caranya, supaya kita bisa berbuah. Jadi the key is humbleness atau humility. So how to have humility? Yang pertama, reality check. Kita perlu cek,
Apakah di kehidupan kita emang bener-bener bisa sendiri atau kita perlu Tuhan? Kalau tadi kita baca lagi di ayat yang tadi dibilang gini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. We need to realize and admit that without God, we cannot bear a fruit and we cannot do anything. Mungkin akhir-akhir ini kita sering dengarnya, jadi anak itu harus independent. Independent woman lah, independent man lah. Tapi one thing yang perlu kita tahu adalah being independent itu beda halnya dengan hidup mengenalkan Tuhan. Mungkin sekarang dunia bilangnya, oke, lu harus hidup independen, lu harus hidup jadi perintis, jadi orang yang harus mulai semuanya sendiri, capai segala sesuatu dari sendiri, andelin kekuatan diri sendiri. Lu keren kalau umur segini lu bisa punya achievement ini dan itu. Berjuang sendiri aja, trust yourself. Tapi as a Christian, kita harus God dependent. Hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena independen itu artinya kamu fokus sama kekuatan kamu sendiri. Kamu cuma fokus sama, me, myself, and I. Gue sih udah gak perlu siapa-siapa lagi. Pokoknya semuanya gue bisa tanggung sendiri. Tapi balik lagi, tadi bilang, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita gak bisa lakuin apa-apa kalau kita ngandelin kekuatan sendiri. Jadi kita perlu hidup God dependent. Artinya rely on God's strength dan harus punya humility, kerendahan hati. Kerendahan hati sekalipun Tuhan izinin kita memilih keputusan dalam hidup ini, tapi kita mau tunduk kepada Tuhan, tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Dan yang kedua, heart check. Waktu kita udah realize dan admit kalau kita nggak bisa sendiri, kita perlu cek hati. Dan namanya heart check itu cuma bisa kamu lakuin sendiri, karena kamu yang tahu isi hatinya kamu. Apakah selama ini waktu kamu achieve something, kamu lagi sukses, kamu balikin semuanya ke diri kamu, dan kamu bilang, ya ini karena gue begadang, karena hasil kerja keras gue, karena gue yang berusaha, atau justru kamu balikin lagi ke Tuhan, dan kamu bilang, thank you Lord, it's all because of you. Atau waktu kamu gagal, apa kamu blame yourself too hard, kamu nyalahin diri kamu sendiri, bilang, karena ini, karena itu, atau justru kamu bilang ke Tuhan, even I failed, I trust you God, it happened for a bigger purpose. So let's do the heart check. Ingat, our success is under God's provision. Keberhasilan kita itu ada di bawah penyediaannya Tuhan. Our failure is under God's authority. Tapi kegagalan kita itu ada di bawah otoritas Tuhan. Jadi even kita berhasil atau gagal, itu semua atas izinnya Tuhan. Kalau ada kegagalan terjadi di kehidupan kamu, apa kamu mau bilang gitu dan percaya, even aku gagal, tapi I trust you Lord. I trust you that you have a bigger plan for me. Tapi waktu kamu berhasil, kamu mau gak say thank you ke Tuhan dan rendah hati bilang, itu bukan hasil kekuatanku, tapi it's all because of you. Dan hari ini saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Sebenarnya, setiap kali kamu sombong, kamu tuh lagi mengalahkan kekuatan kamu sendiri. Dan setiap kali kamu mengalahkan kekuatan kamu sendiri, sebenarnya kamu tuh lagi mundur satu langkah menjauh dari Tuhan. Contohnya gini, kalau di sekolah, kamu dapetin nilai bagus, dan kamu bilang, ini karena gue belajar sampai begadang, ini karena gue berusaha mati-matian, sebenarnya kamu tuh lagi satu langkah menjauh dari Tuhan. Karena awalnya mungkin terjadi sekali, terus kedua kali, ketiga kali, sampai akhirnya tuh terjadi terus-menerus dan akhirnya jadi kebiasaan. Dan akhirnya kamu gak sadar kalau kamu udah mundur jauh dan akhirnya you're not close with God anymore. Jadi selalu ingat, pride bring you further from God. That's why kita perlu terus andelin kekuatannya Tuhan. So sekali lagi, the key is humility. Waktu kita rendah hati, kita admit, oke Tuhan, saya gak mampu. I need you Lord. Hidup kita pasti bakal berbuah. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk reflect lagi. Apakah selama ini mungkin masih ada sikap hati kita yang salah? Mungkin selama ini kita masih sombong. Kita ngelakuin kekuatan diri kita sendiri, gak mau hidup mengenalkan Tuhan, gak mau izinin Tuhan untuk guide hidupnya kita. Tapi hari ini let's learn teman-teman untuk rendah hati. Untuk bilang, yes Lord, saya gak mampu sendirian, I need you Lord. So, let's pray. Bapak, hari ini kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sama-sama belajar tentang kerendahan hati. Hari ini kami mau menyerahkan Tuhan komitmen kami untuk terus rendah hati dan terus mengenalkan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dalam nama yang membukakan kamu untuk memberi dan melakukan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Buat teman-teman yang perlu untuk didoakan, kalian bisa scan QR code di bawah ini dan akan ada teman-teman pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend and God bless you!